Halo para pencari keringat, siapa di antara kalian yang persiapan lari 12 menit? Apa aja tips triknya? Mari sama-sama ikuti. Dalam video ini saya akan membagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian yang kedua menjelang pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Seluruh tips dan trik dalam video ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya melaksanakan lari 12 menit. Tahap pertama adalah tahap persiapan. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat tahap persiapan ini. Yang pertama adalah waktu persiapan. Jadi jangan sampai mepet banget, seminggu kemudian sudah mau pelaksanaan lari 12 menit, tapi teman-teman baru kepikiran untuk persiapan dan latihan nih. Alangkah baiknya tahap persiapan itu dilakukan jauh-jauh hari. Idealnya kalau menurut saya adalah sekitar 3 bulan. Kalau 1 bulan saja menurut saya kalau berangkat dari nol itu sudah agak terlalu mepet ya. Jadi idealnya 3 bulan, kita membangun base-nya dari nol dulu itu saya rasa waktu yang sangat ideal. Lakukan tahap persiapan ini secara bertahap, jadi jangan langsung high intensity, tapi mulai dari bawah, kemudian naik pelan-pelan intensitasnya, jangan langsung tinggi karena resiko terkena cederanya akan tinggi banget. Nah, kalau sudah terkena cedera, maka akan buang-buang waktu tahap persiapan karena waktu yang harusnya dipakai untuk persiapan atau latihan, tapi malah digunakan untuk recovery. Pola latihan harus jelas, jangan sampai teman-teman tuh easy run terus, jangan sampai long run terus, itu nggak akan efektif meningkatkan performa kita pada saat lari 12 menit. Basicnya untuk lari 12 menit itu adalah perpaduan antara speed dan endurance, speed endurance. Jadi bukan speed murni kayak sprint dan juga bukan endurance murni kayak long run. Jadi perpaduan antara keduanya. Jadi latihannya pun juga harus dikombinasikan antara easy run, kemudian tempo, interval, fartlek, kemudian long run, itu semua harus dikombinasikan dengan proporsi yang baik dan seimbang. Jangan lakukan latihan setiap hari karena tubuh kita juga butuh persiapan, kemudian penyesuaian mulai dari yang jarang banget atau nggak pernah olahraga, kemudian ke intensitas yang cukup tinggi. Jadi jangan dilakukan setiap hari. Mungkin teman-teman bisa menyelingnya dengan istirahat atau diselingi juga dengan strength training. Jadi strength training itu penguatan otot-otot kaki kita agar otot kita lebih siap untuk melaksanakan intensitas yang lebih tinggi. Dalam tahap persiapan ini teman-teman harus menentukan target yang jelas. Jadi target latihan itu harus disiapkan terlebih dahulu dan itu harus progresif. Pada saat awal-awal kita mulai latihan nggak usah terlalu tinggi untuk targetnya, kemudian dilakukan bertahap dan pada saat latihan harus mencapai target tersebut. Gimana caranya maksimal dalam latihan untuk mencapai target yang sudah ditentukan. Tahap yang kedua adalah menjelang persiapan. Nah ini biasanya nervousnya keluar banget, udah latihan lama dan waktu pelaksanaan udah deket. Ini tahap menjelang persiapan ini yang paling vital kalau menurut saya karena yang bermain bukan lagi fisiknya tapi mentalnya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan sampai makan besar terlalu mepet. Itu bisa berakibat fatal dalam artian perut kita penuh banget dan diajak lari 12 menit itu kan speed endurance ya. Itu akan sangat berpengaruh. Kita akan merasa berat banget badannya pada saat perut kita itu penuh dengan makanan berat. Lebih baik makan berat itu setidaknya 3 jam sebelum waktu pelaksanaan. Atau kalau saya biasanya menjelang pelaksanaan itu udah nggak makan berat lagi. Jadi pelaksanaan pagi itu cuma makan roti atau snack. Malamnya tapi saya makan berat. Jadi makan beratnya itu malam sebelumnya. Paginya cuma makan roti atau snack aja. Jangan lupa untuk banyak-banyak minum dan stay hydrate. Bukan hanya pada saat menjelang pelaksanaan tapi sebelumnya kita sudah membiasakan untuk minum yang banyak, kemudian menjelang pelaksanaan juga ditambah dengan elektrolit agar kondisi cairan dalam tubuh kita itu mendukung kita pada saat lari 12 menit. Dan jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu karena kalau kita tidak pemanasan malah otot kita nanti kaget, kita langsung gas di lari 12 menit bisa mengakibatkan kram. Nah ini jangan sampai udah persiapan lama tapi pas pelaksanaan malah kram. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Ini adalah tahap yang paling menentukan, udah ditunggu-tunggu, udah latihan lama. Kemudian pada saat pelaksanaan ini adalah yang menentukan. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah jangan ngebut di awal.
Ini kesalahan yang sering terjadi. Jadi terpacu atau terpancing yang lain akhirnya ngebut atau nggak mau kalah gitu ya, tapi tidak memperhatikan kemampuan diri. Ini akan berakibat fatal pada saat teman-teman gas di awal tapi habis di akhir. Sebisa mungkin teman-teman memanage kecepatan lari teman-teman rata, mulai dari awal sampai akhir itu rata banget, nggak perlu kenceng di awal karena nanti kalau sudah habis agak susah nariknya. Kemudian kalau memang terakhir masih ada sisa, silakan untuk dihabiskan di waktu-waktu akhir, bukan di awal. Kemudian fokus pada target yang ingin dicapai. Jadi kita kan pada saat latihan udah bakal ngukur kemampuan kita seberapa, target kita seberapa. Nah, fokusnya ke sana aja, nggak perlu mikirin hal-hal lain. Terutama mikirin pola latihan, atau mikirin apapun lah, capeknya latihan kemarin, teknik-teknik apapun itu udah nggak perlu lagi pada saat pelaksanaan. Yang diperlukan adalah enjoy, relax, nikmatin aja, santai aja, karena itu akan lebih menjadikan tubuh kita, mendukung kita pada saat kita ingin tambah kecepatan kita pada saat lari 12 menit. Berikutnya, lari 12 menit itu emang menyiksa banget. Jadi speed endurance itu gabungan antara speed dan endurance, itu emang lari yang cukup menyiksa. Tapi dalam 12 menit itu menentukan segalanya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang sudah diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas seputar lari 12 menit. Mungkin kalau ada koreksi, masukan, kemudian ada pertanyaan dan juga pembahasan, bisa saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.